Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, di program Jejak Langkah episode yang ke-60 ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan kontroversi perbedaan hari raya Idul Adha. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang kontroversi itu dan kemudian bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan itu. Intinya kita sudah menyimpulkan bahwa terkait dengan penetapan waktu Idul Adha, kita ini harus mengacu ke tanah suci. Kenapa? Dikarenakan Idul Adha adalah hari raya haji. Maka kita harus mengacu kepada peristiwa haji, ritual haji yang ada di tanah suci. Jangan sampai kemudian kita menyelisihi namanya hari raya haji, tetapi waktu pelaksanaannya berselisihan dengan peristiwa haji di sana. Itu yang pertama. Yang kemudian menarik adalah berdasarkan kajian kita di episode yang lalu itu muncul berbagai tanggapan. Banyak ya, sejumlah tanggapan komentar diajukan ke saya secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka hari ini kita akan melanjutkan kajiannya secara khusus terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah yang dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Ada 3 komentar atau 3 pertanyaan atau 3 tanggapan yang akan secara khusus kita kaji pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ada yang mengatakan kepada saya, sudahlah perbedaan itu sudah biarkan saja. Karena toh ini sudah diwariskan kepada kita selama ribuan tahun. Maka secara sederhana kita bisa mempertanyakan, benarkah setiap ada perbedaan lantas kita biarkan saja karena sudah kita terima sebagai warisan dari orang-orang yang lebih dahulu dibanding kita? Bagaimana kalau hal itu ternyata adalah sebuah perselisihan yang memang kemudian menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah? Maka kita mengambil sikap tidak semua perbedaan itu harus diwariskan, dibiarkan begitu saja dan kita ikuti apa adanya. 1. Yang kedua, kemudian ada yang melanjutkan memberikan tanggapan kepada saya bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Maka saya memberikan gambaran kepada kawan saya ini, ya kalau begitu ayo kita bikin perbedaan sebanyak-banyaknya di dalam beragama ini. Kalau memang setiap perbedaan itu dianggap sebagai rahmat. Tentu saja tidak demikian cara berpikirnya. Memang ada perbedaan-perbedaan yang rahmat dan itu diperbolehkan. Tetapi ada juga perbedaan yang tidak ditolerir, tidak diperbolehkan. Harus mengikuti garis atau anjuran atau syariat yang seharusnya. Dalam banyak hal terkait dengan sebuah kegiatan yang massal, yang kolektif, yang melibatkan orang banyak, masyarakat atau umat, maka harus ada kesepakatan-kesepakatan yang itu harus sama. Saya kasih contoh misalnya sederhana. Terkait dengan perilaku berlalu lintas kita. Ada hal-hal yang harus disamakan, meskipun ada hal-hal yang diperbolehkan untuk berbeda. Misalnya, kalau di Indonesia berjalan di sebelah kiri, ya kendaraan-kendaraan semua harus berjalan di lajur kiri. Itu adalah sebuah keharusan. Tidak boleh kita tolerir. Kemudian dengan mengatakan perbedaan adalah rahmat, sebagian boleh berjalan di sebelah kiri dan sebagian yang lainnya boleh di sebelah kanan. Wah, itu bisa kacau balau dan bisa menimbulkan kecelakaan, bukan rahmat. Di satu sisi yang demikian ini tidak boleh ditolerir. Harus dilakukan atau disepakati kebersamaan karena kita melakukan kegiatan secara kolektif. Tetapi kalau kemudian dipertanyakan apa yang boleh berbeda,
Ya kendaraannya boleh berbeda, mobilnya boleh berbeda, mewah, sedang, murah, boleh pakai sepeda motor, boleh pakai sepeda pancal atau sepeda angin, boleh pakai becak dan seterusnya. Itu yang boleh berbeda. Jadi ada yang tidak boleh berbeda dan ada yang diperbolehkan untuk berbeda. Sama dengan dalam peribadatan di dalam agama kita ini. Ada hal-hal yang harus disamakan, meskipun sebagiannya mungkin boleh atau diperbolehkan untuk berbeda. Termasuk terkait dengan ibadah haji ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kemudian menjadi semakin menarik, yang kemudian kita jadikan tema kajian secara fokus pada hari ini adalah, ada yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak harus bersamaan berkaitan dengan wukuf di Arafah. Kata pendapat ini bahwa puasa Arafah itu tidak ada kaitan secara langsung dengan wukuf di Arafah. Dikarenakan Rasulullah sudah menjalankan puasa Arafah itu sebelum beliau menjalankan ibadah haji dan kemudian wukuf di Arafah. Nah, terkait dengan ini saya kira sangat menarik untuk kita lakukan kajiannya secara sistematis, secara terstruktur, dan kemudian holistik dan komprehensif. Kita akan mengambil sejumlah dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim sebagai rujukannya, dan kemudian kita ambil hadis-hadis yang terkait dengan hal itu. Oke sahabat sekalian, mari kita mulai kajiannya dengan mengambil rujukan dari dalam Al-Quran terkait dengan sejarah ibadah haji, khususnya terkait dengan wukuf di Padang Arafah itu. Al-Quran menggambarkan bahwa peristiwa wukuf di Arafah ini bukan terjadi saat Rasulullah Muhammad SAW saja. Karena Nabi Muhammad itu justru mendapat warisan ritual haji sejak dari zamannya Nabi Ibrahim sebagai Nabi Rasul yang mengawali risalah Islam ini. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa wukuf di Arafah itu baru terjadi di zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Melainkan sudah dikabarkan oleh Al-Quran bahwa Arafah atau wukuf di Arafah itu adalah bagian tak terpisahkan dari peristiwa haji sejak di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman tentang manasik atau tata cara haji itu di antaranya di dalam surat Al-Baqarah 127 dan 128. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidha minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun pondasi Baitullah bersama Ismail. Lantas berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ada dua hal penting setidak-tidaknya yang ingin saya sampaikan berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini menceritakan saat Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail mendirikan, membangun pondasi Ka'bah sehingga menjadi pusat peribadatan sejak zaman itu sampai hari ini. Yang kedua, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar keturunan beliau dan umat setelah beliau adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, dan kemudian ditambahkan di situ, ya Allah, tunjukkanlah cara-cara dan tempat manasik ibadah haji kami. Jadi sahabat sekalian, ayat ini menjadi dasar bahwa
ibadah haji, manasiknya, tata cara dan tempat-tempatnya sudah ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sejak zaman itu 3000-an tahun sebelum Masehi. Kemudian diwariskan kepada anak cucunya, kepada nabi-nabi dan rasul setelahnya sampai kepada kita semua. Nah, ibadah haji yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim itulah yang terus kita abadikan sampai sekarang, termasuk di dalamnya adalah wukuf di Arafah. Karena itu di ayat berikutnya di dalam rentetan cerita atau informasi tentang haji itu, Allah menjelaskan tentang tempat yang disebut sebagai Arafah itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Maka apabila kamu sekalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Ayat ini memberikan gambaran pertama kali terkait dengan manasik haji itu adalah bertolak berangkat dari Arafah. Haji memang dimulai dari Arafah, dari wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke Musdalifah, menuju ke Mina, dan akhirnya ada di Mekah, di Baitullah, di Ka'bah. Nah, ayat ini memberikan gambaran, fa'idha afattum min Arafah, maka ketika kalian bertolak atau meninggalkan Arafah, berzikirlah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu adalah satu tempat di antara Musdalifah dan Mina. Artinya jamaah haji setelah wukuf di Arafah kemudian menuju ke Musdalifah dan menuju ke Mina. Setelah itu Allah menggambarkan di ayat berikutnya lagi bahwa dari Mina itu kemudian akan menuju ke tempat lain lagi untuk menyelesaikan ibadah haji itu atau menyempurnakannya di Baitullah di kota Makkah. Dalam surat Al-Baqarah 199 Allah berfirman tentang hal itu. Tsumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Mina menuju ke Mekah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan gambaran bahwa kemudian setelah mencapai Musdalifah, Mina itu disuruh melanjutkan perjalanannya dari tempat keramaian berkumpulnya jamaah haji waktu itu, diperintahkan melanjutkan menuju ke Mekah, ke Baitullah untuk menyempurnakan ritual ibadah haji. Dan itu diceritakan oleh Allah pada ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah 200. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Maka kita mendapat gambaran yang jelas terkait dengan manasik haji yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu. Yaitu dimulai dari Arafah, dilanjutkan ke Masy'aril Haram, antara Musdalifah dan Mina, kemudian dilanjutkan lagi bertolak menuju ke Baitullah, di sanalah tersempurnakan ritual ibadah haji itu secara keseluruhan. Oke sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan bahwa peristiwa haji itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim yang langsung manasiknya ditunjukkan oleh Allah. Maka terkait dengan wukuf di Arafah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manasik haji yang sudah diajarkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim itu. Karena itu kita mesti membangun kesimpulan berdasarkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Bahwa wukuf di Arafah itu bukan hanya terjadi di zamannya Rasulullah Muhammad SAW, melainkan sudah sejak zamannya Nabi Ibrahim. Dan karena itu yang disebut hari Arafah itu juga bukan hanya terjadi di zamannya Nabi Muhammad, melainkan di zamannya Nabi Ibrahim. Bahwa hari di mana Nabi Ibrahim melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak haji, awal sekaligus puncak manasik haji, itulah yang disebut sebagai hari Arafah. Dan itu kemudian jatuh tanggal 9 Zulhijjah.
Tanggal 10-nya Nabi Ibrahim dan kemudian kita ikuti semua sudah bergerak meninggalkan Arafah itu menuju ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Di sana mabit ya, bermalam, berkemah, menghabiskan hari tasyrik dan kemudian menyempurnakan ibadah hajinya dengan tawaf ifadah di Makkah, kemudian termasuk sa'i dan kemudian tahallul di sana. Oke, ringkas kata saya cuma ingin mengatakan bahwa yang disebut sebagai hari Arafah itu memang sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim, bukan hanya di zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulan yang pertama yang ingin saya tegaskan terkait dengan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terkait dengan dua hal sekaligus. Yang pertama terkait dengan tempat, yaitu Padang Arafah. Dan yang kedua terkait dengan waktunya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Tanpa terkait dengan dua hal ini, maka tidak bisa disebut sebagai hari Arafah. Kalau seandainya tidak ada peristiwa wukuf di Arafah sejak zamannya Nabi Ibrahim dulu, maka tidak ada namanya hari Arafah. Hari Arafah terkait dengan peristiwa wukuf di Arafah. Dan yang kedua itu terjadi tanggal 9 Zulhijjah. Seandainya ada 9 Zulhijjah tetapi tidak ada peristiwa Arafah, maka 9 Zulhijjah itu tidak bisa disebut sebagai hari Arafah. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan penamaan hari Arafah harus terkait dengan dua hal itu sekaligus. Yang pertama, wukuf di Arafah, yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah. Seandainya kemudian juga orang berada di Arafah tapi tidak pada tanggal 9 Zulhijjah, maka juga tidak disebut sebagai hari Arafah. Oke ya, saya kira clear terkait dengan penyebutan hari Arafah. Nah, itulah yang kemudian diformulasikan oleh Lajnah Daimah, sebuah lembaga fatwa di pemerintahan Arab Saudi. Berikut ini. Hari Arafah adalah hari ketika kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin berpuasa di hari Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, yaitu hari wukuf di Padang Arafah. Dan jika Anda berpuasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Itu adalah poin pertama terkait dengan sejarah hari Arafah. Berikutnya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah terkait dengan puasa Arafah. Apakah puasa Arafah harus terkait dengan wukuf di Padang Arafah? Mari kita lihat dasar-dasarnya. Sahabat sekalian, di kesimpulan yang pertama tadi kita sudah mendapatkan penegasan bahwa yang disebut hari Arafah adalah hari di mana dilakukan wukuf di Padang Arafah, tanggalnya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Pertanyaannya lantas adalah, Nabi sudah melakukan puasa Arafah namanya, pada saat Nabi belum melakukan ibadah haji. Karena kalau kita lihat dalam sejarah perintah haji itu, Nabi Muhammad itu memang cuma sekali saja menjalankan ibadah haji, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Itu adalah masa terakhir atau tahun terakhir kenabian beliau. Karena beliau itu 13 tahun di Mekah menjadi nabi, 10 tahun ada di Madinah dan kemudian wafat. Di tahun terakhir itulah Nabi Rasulullah Muhammad SAW melakukan haji. Artinya beliau baru melakukan wukuf di tahun ke-10 itu. Terkait dengan haji yang disebut sebagai haji wada, haji perpisahan. Nah, sebelum haji wada itu, Rasulullah sudah terbiasa melakukan puasa Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Untuk apa? Untuk memperingati sebuah peristiwa yang sudah terjadi di zaman dulu ribuan tahun yang lalu, yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Ibrahim. Di mana berdasarkan peristiwa itulah kemudian manasik haji dilakukan persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Muhammad sudah melakukan puasa Arafah setiap tanggal 9 Zulhijjah meskipun beliau belum melakukan wukuf.
Nah, ini dijadikan dasar oleh sebagian kawan kita dengan mengatakan bahwa tidak ada kaitannya itu antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Nah, disinilah letak kesalahan di dalam berlogika. Kenapa? Dikarenakan puasa Arafah itu menunjuk kepada dua hal yang tadi sudah kita simpulkan. Yang pertama adalah peristiwa wukuf di Arafah di zamannya Nabi Ibrahim. Dan yang kedua adalah tanggal 9 Zulhijjah itu terjadinya. Tanpa ada peristiwa itu dan tanggal tersebut, maka tidak ada puasa Arafah. Jadi jangan salah bahwa puasa Arafah itu pasti terkait dengan peristiwa wukuf di Arafah, tetapi memang sudah terjadi ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir bahkan. Nabi Muhammad sudah memperingati itu dan baru menjalankan wukufnya di tahun ke-10. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang perintah haji, menjalankan haji, itu baru terjadi atau turun diwahyukan kepada Rasulullah pada tahun ke-4 Hijriah. Tetapi posisi Nabi pada waktu itu masih di Madinah dan belum bisa menaklukkan kota Makkah. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Tahun ke-4 Hijriah sudah turun perintah untuk menjalani haji, tetapi belum bisa melaksanakan haji ke Mekah. Baru tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah bisa ditaklukkan, Fathul Makkah, dibuka oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin pada waktu itu. Dan baru tahun ke-9 haji pertama dilakukan tetapi tanpa Rasulullah. Karena Rasulullah masih dicekal oleh kaum Quraisy berdasarkan perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Nabi Muhammad baru menjalankan ibadah haji dan kemudian termasuk wukuf di Padang Arafah pada tahun ke-10. Satu-satunya haji yang dijalankan oleh Rasulullah dan setelah itu kemudian Rasulullah wafat sekitar 80 hari kemudian. Jadi sahabat sekalian, berpuasanya Rasulullah puasa Arafah sebelum beliau melakukan ibadah haji, wukuf di Padang Arafah itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Sudah sangat jelas ada yang disebut sebagai hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji sejak zaman Nabi Ibrahim dulu, meskipun kemudian terputus dan kita lanjutkan sampai sekarang, itu adalah peristiwa wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi mengatakan bahwa haji itu adalah Arafah. Di dalam hadis berikut ini Rasulullah bersabda tentang hal itu. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, Arafah atau wukuf di Arafah itu adalah permulaan dari ritual manasik haji sekaligus menjadi puncak dari ibadah haji. Maka dikatakan tanpa wukuf di Arafah tidak ada ibadah haji itu. Tidak sah ibadah hajinya, itu sama dengan umroh saja. Umroh tidak ada wukuf di Arafah. Tetapi haji puncaknya adalah wukuf di Arafah itu. Nah, pada saat wukuf di Arafah itu, di mana Nabi menjalankan pada tahun ke-10, Nabi memang melarang untuk berpuasa Arafah bagi siapa saja yang berhaji. Tetapi bagi orang yang tidak berhaji, boleh menjalaninya atau dianjurkan menjalaninya, yaitu berpuasa Arafah terkait dengan wukuf di Arafah itu. Nah, itu diberitakan di dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang puasa pada hari Arafah di Padang Arafah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Sedangkan keutamaan atau fadilah dari puasa Arafah itu diberitakan di dalam hadis berikut ini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'alallahi ayukaffiras sanatal lati qablahu wa sannatal lati ba'dahu."
Puasa hari Arafah itu aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Poin penting dari dua hadis ini adalah menggambarkan bagi orang-orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah, tidak diwajibkan, tidak dianjurkan untuk menjalankan puasa Arafah. Tetapi kepada orang-orang yang sedang tidak berhaji, mereka di luar kota suci Makkah atau tidak melakukan wukuf di padang Arafah, mereka dianjurkan untuk menjalani puasa Arafah karena memiliki keutamaan yang digambarkan oleh hadis tadi. Berharap mendapat ampunan Allah dari dosa-dosa kesalahan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan apa itu yang disebut hari Arafah dan kemudian kapan kita menjalankan puasa Arafah itu. Apakah terkait dengan wukuf di Arafah ataukah tidak. Kita sudah mendapatkan kesimpulan dengan sangat jelas bahwa puasa Arafah erat terkait dengan peristiwa wukuf di Arafah dan mesti dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Di luar itu bukan disebut sebagai puasa Arafah. Dan yang ketiga, sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan sejarah penetapan Zulhijjah atau bulan haji itu di zamannya Rasulullah. Apakah melihat hilal itu diperbolehkan di masing-masing kota, di masing-masing wilayah? Ternyata sejarah menunjukkan bahwa penetapan bulan Hijriah terkait dengan Zulhijjah atau bulan haji itu tidak ditetapkan di kota selain Mekah. Nabi waktu itu berada di Madinah, tetapi Nabi memerintahkan kepada penguasa Amir kota Mekah untuk melakukan ru'yat. Ru'yatnya harus dilakukan di kota Mekah karena ritual ibadah haji itu dilakukan di kota Makkah, bukan di Madinah. Nah, hadisnya berikut ini. Dari Husain ibnu Al-Haris Al-Jadali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Amir atau wali kota Makkah pernah berkhutbah dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan ru'yat. Jika kami tidak berhasil meru'yat, tetapi ada dua saksi adil yang berhasil meru'yat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Daruqutni. Sangat jelas bahwa di zaman Rasulullah pun Rasulullah menyandarkan datangnya waktu haji, bulan haji, termasuk hari-hari haji, mulai tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, sampai 13, itu harus dilakukan ru'yatnya secara lokal di tempat peristiwa haji itu terjadi. Kalau seandainya ru'yatnya boleh di tempat lain, maka Nabi tidak akan memerintahkan kepada wali kota Makkah pada waktu itu, melainkan dilakukan ru'yatnya dari Madinah. Ternyata tidak. Disandarkan kepada ru'yat yang ada di kota Mekah. Kenapa? Karena memang ini peristiwa haji khas di kota suci. Semua wilayah di luar kota Makkah harus mengikuti peristiwa ibadah haji yang ada di kota suci Makkah itu. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah jelas semuanya. Terserah kepada kita semua mau mengikuti yang mana. Poin pentingnya sudah dijelaskan, diketemukan kesimpulannya bahwa puasa Arafah tidak bisa dipisahkan dari wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.